bersatu dan berteman, utamakan cinta dan kasih sayang. Mari bermasyarakat bersama kita kuat, jangan terpecah karena perbedaan. Beda tapi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Lagu yang baru saja saya nyanyikan berjudul Beda Tapi Satu akan membawa kita masuk ke dalam cerita yang berjudul Kakek Karuna dan Kobra. Teman-teman pernah mendengarkan belum? Nah, kalau belum, dengarkan baik-baik ya, oke? Cerita dimulai. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang kakek yang sangat bijak. Orang-orang di desanya mengenalnya dengan nama Kakek Karuna. Pada masa itu, hewan masih bisa berbicara seperti manusia. Jadi tak heran hewan yang punya masalah sering meminta nasihat sang kakek. Suatu ketika ada kejadian heboh di desa. Warga desa yang bekerja sebagai pencari jamur di hutan banyak yang menjadi korban gigitan seekor ular kobra. Warga desa yang ketakutan akhirnya menemui sang kakek. Kakek, tolonglah kami kakek. Sudah banyak warga desa yang menjadi korban gigitan ular kobra. Tolong nasihat ular itu kek. Kami warga desa tidak pernah mengganggu bangsa ular. Mohon seorang warga desa. Mendengar laporan itu, Kakek Karuna terkejut. Benarkah itu? Baiklah, akan ketemui ular itu besok dan selesaikan masalah ini. Ucap Kakek Karuna berjanji menemui sang kobra. Keesokan harinya, saat matahari bersinar terang, Kakek Karuna bergegas pergi ke hutan. Saat tiba, ia melangkah di dekat sebuah batu. Tiba-tiba saja muncul seekor ular kobra. Lidahnya terculur keluar, namun tidak terdengar bunyi mendesis. Karena pada masa itu, ular tak suka mendesis. Matanya melotot tajam ke arah Kakek Karuna dan siap mematuk kakek. Namun Kakek Karuna tetap tenang dan menghentikan langkahnya, lalu berkata, "Oh, rupanya engkau kobra. Wah, aku kesini memang untuk menemuimu kawan. Warga desaku banyak sekali bercerita tentangmu. Ayolah, mengapa kau lakukan itu? Ceritakan saja padaku kawan. Wah, mereka itu kesakitan. Bahkan ada yang meninggal karena gigitanmu kawan. Ayo, ceritakan saja padaku." Mendengar itu, kobra justru menatap marah Kakek Karuna, lalu berkata, "Kalian manusia itu kejam dan suka menganiaya. Itulah sebabnya aku lukai kalian yang datang ke sini sebelum kalian melukai aku." Mendengar ucapan kobra, Kakek Karuna terdiam sesaat, lalu berkata, "Oh, rupanya seperti itu kawan. Wah, bukankah biasanya hewan itu membunuh hanya untuk mencari makan? Lalu
berakhir kawan. Bukankah lebih baik jika kita saling berbuat baik? Wah, memang ada manusia yang terkadang berbuat kejam, tapi itu bukan alasan untuk membunuh semuanya, bukan? Tak disangka, rupanya kobra mendengarkan nasihat kakek Karuna dengan sungguh-sungguh. Ia pun mulai menyadari kesalahannya. Wah, kakek, sepertinya ucapanmu itu benar. Aku bersalah karena menggigit manusia yang tak bersalah. Baiklah, akan kuhentikan kebiasaan burukku itu. Kobra lalu merayap pergi meninggalkan kakek Karuna. Kakek Karuna pun kembali ke desanya. Nah, sejak saat itu kobra tidak lagi menggigit warga desa. Rupanya kobra telah menepati janjinya pada sang kakek. Betapa lega hati kakek Karuna. Di tengah suasana damai desa, kakek Karuna memutuskan untuk menengok kobra kembali di hutan. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat kobra tergeletak lemas di tanah. Rupanya ada batu besar yang menindih tubuhnya. Kakek Karuna pun terkejut, lalu dengan sigap menolong kobra dan membalut luka di tubuh kobra. Kobra, ada apa denganmu? Akan aku tolong engkau. Oh, kobra. Kobra pun bercerita kepada kakek Karuna apa yang terjadi padanya. Kakek, aku telah mengikuti nasihatmu, kek. Aku tidak lagi menggigit manusia yang datang kemari. Mereka bisa berjalan dengan aman di hutan ini, kek. Tapi apa yang mereka balas padaku, kek? Lihatlah, mereka justru melempariku dengan batu-batu ini, kek. Sakit sekali, kakek. Mendengar cerita kobra, kakek Karuna merasa sangat bersalah. Lalu berkata, oh, temanku kobra. Wah, rupanya aku keliru menasihatimu, kawan. Sungguh menyedihkan melihat manusia berbuat seperti ini kepadamu. Saat tahu ada makhluk yang tidak berbahaya, tapi mengapa mereka lukai? Makan aku, kobra. Lalu aku harus berbuat seperti apa, kakek? Bukankah aku sudah menjadi hewan yang baik? Kakek Karuna terdiam sesaat, lalu berkata, begini saja, kobra. Kau tak perlu menggigit manusia yang datang di hutan ini, tapi cukuplah engkau tidak mendesis-desis supaya mereka takut dan pergi meninggalkanmu. Dengan ini kau tak perlu melukai mereka dan mereka pasti tak akan melukaimu. Nah, tapi jika mereka berani melukaimu, maka kau berhak melukai diri. Kobra menganggukkan kepalanya. Tidaknya yang bercabang terjun kembali dan sekarang terdengar bunyi mendesis-desis. Wah, kau memang jenius, kakek. Baiklah, aku akan mendesis seperti ini supaya manusia takut dan pergi meninggalkanku. Dengan begitu, aku tak perlu melukai mereka. Kobra lalu pergi meninggalkan kakek Karuna. Nah, sejak saat itu warga desa tak ada yang berani menyerang kobra. Warga desa dan bangsa ulat hidup saling rukun dan saling menghargai. Semua berkat kakek Karuna yang bijak. Nah, teman-teman, begitu ceritanya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati
jalan-jalan ke PPDA. Bentar dulu nih, teman-teman tahu gak sih PPDA itu apa? Yo, Apa tuh? apa ya? Nah, PPDA adalah Pondok Pesantren Darul Arqam. Oke? Oke. Sudah paham semuanya kan sekarang? Saya ulangi lagi ya pantunnya. Jalan-jalan ke PPDA. Cakep. Jangan lupa mendaftar jadi siswa. See you, Nih. Selamat datang para peserta lomba. Selamat berlomba. Semoga menang jadi juara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ufi Aziza atas penampilannya keren banget ya sih. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, acara Festival Sains dan Al-Quran hari ini disponsori oleh Basnas Purworejo, TP Yensin, Lazismu PDM Purworejo, Setia Farm, BMT Binamas, Toko Perhiasan Sambas, Ibu Umi Sartono, Bapak Rohmadi, Bapak Bani, Tokoh Masyarakat, Tokoh Muhammadiyah, dan alumni SMP Muhammadiyah Jono. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, demikianlah penampilan dari santri-santri Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Bayan sebagai praacara hari ini. Setelah ini, izinkan saya memulai